Jazakumullah khairan katsir sudah bisa bergabung bersama kami melalui virtual Zoom dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Fauzan. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dimoderatori oleh saudara kita Bapak Mas Radon, putra dari Bapak Profesor Haji Nasikin. Untuk itu kami persilakan Mas Radon untuk memandu dan membawakan acara pada malam hari ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Gunardi, Bapak Ibu pengurus DKM Al-Fauzin, dan juga Bapak Ibu Jamaah Al-Fauzin, warga Pesona Depok. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi 1443 Hijriah. Di malam hari ini kita akan ada beberapa rangkaian acara yang akan kita pada acara malam hari ini, yaitu diantaranya nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga barzanji dan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Saifuddin. Lalu kemudian nanti ada tausiah dengan tema menjadi tangguh seperti baginda Nabi oleh Ustadz Muhendri Mukhtar LCMA. Lalu nanti doa penutup dan penutupan. Nah, sebelum kita mulai rangkaian acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, pertama, mari kita undang Bapak Ketua DKM Al-Fauzin, Bapak Gunardi. Mohon berkenan Bapak Gunardi bisa memberikan sambutannya. Kepada Bapak Gunardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini Ibu dan Bapak sekalian diberi kenikmatan sehat, insya Allah. Kenikmatan iman, sehingga Ibu dan Bapak sekalian bisa menghadiri pertemuan dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Mas Radon tadi, bahwa acara Maulid ini kan ada beberapa rangkaian acara ya, dan kami beritahukan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa kita sengaja mengambil kegiatan peringatan Maulid Nabi ini pada hari malam Jumat, karena pada malam Jumat ini keluarga besar zikir dan doa DKM Al-Fauzin itu biasanya antusias untuk hadir, dan alhamdulillah pada malam ini sudah lebih dari 25 yang hadir dalam pertemuan malam ini. Semoga kegiatan kita pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan berkaitan dengan kegiatan ini nanti akan disampaikan tausiah oleh Al-Ustadz Muhendri Mukhtar dengan tema yaitu menjadi tangguh seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita sebetulnya umat Islam ini harus banyak meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah kita juga akan
selamat dunia wal akhirat. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berharap untuk kepada Ibu Bapak dan sekalian, monggo kita semuanya mengikuti acara ini sampai purna. Untuk ininya sehingga kita bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Gunardi sebagai Ketua DKM Al-Fauzin. Alhamdulillah ini semoga dengan pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi yang kita adakan pada malam Jumat semakin menambah keberkahan, banyak kebaikan bagi kita semua. Baik, selanjutnya kami mengundang Ustadz Kiai Haji Saifuddin M. Sayuti, LCMA, untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan barzanji dan juga sholawat. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tausiah. Kepada Ustadz Saifuddin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب وارحم والدينا. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب يا سامع الدعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب تغشانا بنوره، يا رب حفظانك ومانك. يا ربي واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حطنا بالسعادة. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واكف كل مؤذي. يا رب نختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا، كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim. Mari kita berdiri.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ayo langsung. Syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta isi ruwali anta misbah suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ya Habibi ya Muhammad Allahu Allah ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika فرأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حولك الصف المبرد وردنا يوم النشور Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ما رأينا العيسى حناد الله الله يا الله والغمامة قد
قد أضلت والملائكة صلوا عليك Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجابت يا حبيبي عندك الضاب النفور وليالي Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Lagi salawatan. وجهك يسعد الله الله يا الله حوضك الصافي المبرد يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أين العيسى حنت بإسرائيل إليك والغمامة قد أظلت والملائكة صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Saifuddin sudah memimpin tadi pembacaan salawat dan juga barzanji. Alhamdulillah, ini walaupun kita adakan secara online di tengah segala keterbatasan, semoga tetap bisa kita laksanakan dengan khusyuk, tidak mengurangi kekhusyukan dari peringatan Maulid Nabi ini. Dan setelah ini kita langsung memasuki sesi tausiah dari Ustadz Muhendri Mukhtar, LCMA, dengan tema menjadi tangguh seperti baginda Nabi. Sebelumnya saya ingin menyapa Ustadz terlebih dahulu. Ustadz Muhendri sudah hadir, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, tes Ustadz, mungkin suaranya bisa diperbesar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah cukup jelas. Dipersilakan Ustadz tafadhol untuk menyampaikan tausiahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi, guru kita Al-Ustadz Saifuddin Muhammad Sayyuti Al-Hajj hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah, kepada yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Fauzin Pak siapa namanya lupa saya, Pak Gunadi ya, Pak Gunardi ya, mohon maaf. Juga kepada pengurus Masjid Al-Fauzin yang lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, serta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, yang semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam acara Maulid Nabi ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmatnya ini. Dan selanjutnya kita juga tidak pernah melupakan salawat dan salam terus tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Malam hari ini kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin bukan yang pertama kali. Setiap tahun kita memperingati kelahiran orang mulia, kekasih Allah, yang merupakan bagian dari nikmat Allah tabaraka wa taala teragung kepada kita semua dengan terlahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keberuntungan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita dapati dalam sejarah orang yang kemudian hari memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedengkiannya kepada ajaran agama Islam, pun ketika mendengar, mengetahui kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah sana,
senangnya luar biasa. Beliau adalah paman kandung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakak kandung daripada ayah kandung baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Lahab. Abdul Uzza dipanggil Abu Lahab. Yang kalau kita dengar nama itu, ya kita ingat satu surat yang diberi nama dengan nama dia, surat Al-Lahab, atau nama lainnya surat Al-Masad. Ya, kata orang Indonesia namanya surat Tabat. Tabat yada abi lahabin wa tab, ila akhir surah. Ini adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, menyampaikan risalah Islam, bencinya luar biasa. Namun tahukah kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah tabaraka wa taala, dulu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam baru lahir ke muka bumi ini, beliau di antara orang yang paling senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di dalam sirah nabawiyah, saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya yang sangat dinanti-nantikan, bukan hanya oleh beliau tetapi juga oleh suku Quraisy, Bani Hashim. Sampai dia, sebagian riwayat mengatakan, motong unta, 100 ekor unta. Saking senangnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Lahab bukan hanya potong unta, tetapi membebaskan beberapa orang budak. Saking senangnya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi dan Abu Lahab menunjukkan permusuhan yang luar biasa, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Namun siksaan Abu Lahab di neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena dulu ketika hari Senin itu, hari di mana aku dilahirkan, Abu Lahab termasuk orang yang paling senang dengan kelahiranku. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini orang yang paling benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia senang dan menunjukkan kesenangannya kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir, sekedar menunjukkan kesenangan ketika beliau lahir, diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Senin, kata baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kita, orang yang sangat mencintai baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kesenangan kita dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat baik, beramal saleh. Yang tadinya malas-malasan ibadah meningkatkan ibadah. Yang tadinya malas-malasan infak sedekah meningkatkan infak sedekah. Kenapa? Ini bulan Rabiul Awal. Kenapa? Ini bulan dilahirkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini hari Senin. Ini saya mengingatkan kepada kelahiran baginda Nabi SAW. Saya mengungkapkan kesenangan saya dengan cara saya infak. Ya, mungkin tidak ada budak di sini ya, tidak bisa membebaskan budak. Oh, saya motong 100 onta, ya mahal 100 onta. Satu onta aja 45 juta. Ya nggak usah motong onta lah ya. Motong ayam dah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sekedar mengungkapkan kesenangan. Abu Lahab saya seperti itu. Apalagi kita, orang yang beriman kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kita Bapak Ibu sekalian menjadi umat baginda Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa wasallam, menunjukkan kecintaan kita yang sesungguhnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan kecintaan kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu malam hari ini untuk mendengarkan beberapa pelajaran dari satu surah yang insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menghafalnya dengan baik. Karena dia merupakan salah satu surat andalan. Ya, karena bagi kita biasanya ada surat andalan Bapak Ibu ya. Surat andalan pertamanya setelah Al-Fatihah adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun. 4 kul. Surat andalan. Kok Pak Ustadz tahu sih surat andalan? Ya karena itu melulu yang dibaca. Jadi surat andalan kan gitu. Selain itu ada lagi surat-surat andalan yang lain. Salah satunya surat yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu surat nomor 93.
Ya. Suratnya nomor 93. Surat Ad-Duha. Baik, untuk lebih khidmatnya, saya yakin Bapak Ibu sudah menghafalnya. Saya akan membacakan untuk menambah keberkahan kita pada malam Maulid ini, insyaallah biidznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam apabila mulai merayap gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi tidak mempedulikan. Tidak pernah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan insyaallah Dia Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu apa yang engkau inginkan sehingga engkau ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia menguatkanmu. Wajadaka dhallan fahada. Bukankah Dia juga mendapatimu sesat, lalu Dia memberimu petunjuk. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah Dia mendapatimu ail, miskin, tidak berharta, fa'aghna, lalu Ia kayakan engkau. Fa'ammal yatima fala takhar. Oleh karena itu, anak-anak yatim jangan dihardik, jangan dihina, jangan direndahkan. Wa ammas sa'il, adapun peminta-minta, fala tanhar, jangan juga dihina-hina, diusir-usir, direndahkan dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu kepadamu, fahaddits, hendaklah engkau sampaikan, engkau beritakan, engkau ucapkan, engkau proklamirkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak akan membahas surat Ad-Duha, tetapi kita ingin membahas bagian dari surat Ad-Duha yang ada kaitannya dengan acara kita mengingat kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari ayat yang ke-6. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendapatimu ya Muhammad sebagai yatim, lalu Allah kuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun di mana tentara Gajah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, lalu Allah gagalkan, tunggang langgangkan, hancur leburkan seluruh niat busuk mereka. Tapi sebelum itu saya akan cerita dulu sedikit untuk menyambungkan tema kita dengan ayat 6 ini. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW lahir dari kalangan bangsa Arab. Bahkan bukan hanya bangsa Arab biasa, tetapi bangsa Arab yang sangat dihormati. Bangsa Arab yang punya kedudukan tersendiri di antara mereka. Kenapa? Karena baginda berasal dari kabilah yang disebut dengan Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini termasuk kabilah mulia di kalangan bangsa Arab yang disebut dengan Quraisy. Suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini bukan suku sembarangan. Dia suku yang paling dihormati. Yang paling mulia di antara suku-suku bangsa Arab. Adalah
bangsa Quraisy, suku Quraisy punya pemimpin. Siapa pemimpin mereka? Kakek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya? Yaitu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pimpinan masyarakat Quraisy, sangat dihormati, sangat mulia. Abu Thalib punya anak laki-laki, ya, ada yang namanya Abdul Uzza, ada yang namanya Hamzah, ada yang namanya Abu Thalib, ya. Abdul Uzza itu Abu Lahab, ya, namanya Abdul Uzza. Tetapi Abdul Muttalib belum melihat pengganti. Ya, seorang pemimpin seperti Abdul Muttalib ini memikirkan siapa nanti penggantinya kalau dia sudah meninggal, maklumlah sudah berumur. Dia lihat anaknya ada laki-laki, tapi rasa-rasanya belum bisa saya andalkan untuk menggantikan saya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya anak laki-laki lagi. Mudah-mudahan dari anak laki-laki ini saya bisa menjadikannya sebagai penerus saya. Akhirnya Allah berikan anak laki-laki lagi. Ya. Lalu diberilah nama anak laki-laki itu dengan nama Abdullah, hamba Allah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Begitu senangnya Abdul Muttalib sehingga dia berpesta, mengajak orang Quraisy untuk pesta dengan lahirnya Abdullah. Sampailah Abdullah besar, Abdullah remaja, ya. Lalu dia pikirkan bagaimana ini, sebentar lagi dia harus menikah, harus ketemu dengan jodohnya, maka saya harus temukan jodoh yang sepadan dengan dia. Saya nggak rela kalau Abdullah nikah dengan orang biasa-biasa. Saya ingin dia menikah dengan wanita terbaik. Maka saya harus pilihkan. Akhirnya dicari, jatuhlah kepada satu nama yang disebut orang dengan nama Aminah. Siapa Aminah ini? Cari informasinya. Oh, ternyata dia betul-betul ya keturunan orang mulia. Anaknya siapa? Namanya Wahab. Makanya disebut Aminah bintu Wahab, binti Wahab. Ya, Aminah bintu Wahab. Nah, karena ini satu pasangan yang sangat serasi, ketika mereka nikah, maka terjadilah pesta besar-besaran kembali. Kenapa? Inilah mungkin yang disebut dengan pernikahan abad ini. Wah, itu istilah kita ya gitu ya. Kalau dulu ada apa itu namanya Pangeran Charles dengan Lady Di, wah dulu gitu kan, marriage of the year, wah, gitu. Nah, ini marriage of the century, kira-kira begitu ya. Ya, semua orang merasa bangga ya dengan ini. Orang Quraisy ikut bangga. Kenapa? Abdullah, anaknya Abdul Muttalib nikah dengan Aminah bintu Wahab, cocok. Ya. Itu namanya sip markisip, top markotop. Kira-kira begitu. Udah pesta mereka. Singkat cerita, ternyata kurang lebih sebulan setelah pernikahan, Aminah bintu Wahab hamil. Masya Allah, senang lagi. Ya, berarti tokcer. Langsung Abdul Muttalib berharap, ya Allah, mudah-mudahan anaknya laki-laki. Supaya Abdullah bisa menggantikan saya. Nanti dia digantikan sama anaknya laki-laki. Karena saya yakin anaknya Abdullah pasti akan menjadi harapan Quraisy. Begitu. Ya. Maklumlah Bapak Ibu sekalian. Bangsa Arab dulu sebelum Islam datang. Itu kalau punya anak laki-laki, bangganya luar biasa. Sebaliknya, ketika punya anak perempuan, rasanya malu. Ya. Kenapa? Karena anak perempuan itu bagi orang Arab dulu, ya sebelum datangnya Islam, adalah aib. Membuat malu keluarga. Punya anak perempuan, memalukan. Nah begitu, ya bangsa Arab dulu. Sehingga maunya anak laki-laki. Sehingga berharap Abdullah punya anak laki-laki, jangan perempuan. Begitu. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya, ya baru konfirmasi hamil, ternyata bangsa Quraisy dihadapkan dengan kebiasaan yang lain, adat dan tradisi yang lain yang harus dilaksanakan. Apa itu? Datang musim panas. Kalau datang musim panas, sebagaimana dulu datang musim dingin, maka kebiasaan mereka harus berniaga keluar Mekah. Ya, berniaganya jauh, keluar negeri, bukan hanya keluar Mekah, keluar negeri. Kalau musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy,
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf ila akhir surah. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan ilaf ada. Ilaf artinya adat, kebiasaan. Apa kebiasaan ilaf orang Quraisy? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka rihlah. Rihlah itu perjalanan jauh. Asyita di musim dingin ke Yaman maksudnya. Was-sayf dan di musim panas ke Syam. Waktu itu musim panas. Sehingga Quraisy memutuskan untuk memberangkatkan kafilah dagang. Siapa pimpinannya? Oh, nggak salah dong. Pimpinannya orang terbaik. Siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah, berangkat kamu. Ya, bawa barang dagangan milik Quraisy, ya, berdagang di Syam sebagaimana kebiasaan kita musim panas. Ya, berangkatlah Abdullah dengan sekitar 25 sampai 30 orang para pedagang yang menemani Abdullah bin Abdul Muttalib untuk memperdagangkan barang-barang dagangan orang Quraisy. Singkat cerita, ketika mereka dalam perjalanan dari Mekah ke Syam pasti melewati kota Yathrib. Kota Yathrib itu dulu, ya, sekarang namanya kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, di mana di situ ada Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nah, kemudian berangkat langsung menuju Syam. Tidak ada halangan, alhamdulillah. Sampai di Syam berdagang sebagaimana biasa. Sudah habis barang dagangan dan mengambil keuntungan, baliklah kafilah dagang ini kembali menuju Mekah dari Syam. Seperti biasa, lewat Yathrib dulu, lewat Madinah. Tapi apa terjadi? Ya, Abdullah sakit. Sampai di Yathrib, sampai di Madinah, Abdullah jatuh sakit. Akhirnya perjalanan dihentikan untuk berobat. Kata Abdullah, wahai teman-temanku, silakan kalian pulang duluan saja. Biar aku berobat dulu sini, istirahat sini, berobat dulu sini. Nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan susul kembali ke Mekah. Kalian pulang aja dulu. Kenapa? Sudah ditunggu beritanya oleh orang-orang Mekah. Baik, berangkatlah kafilah, pulang. Qadarullah, takdir Allah berkata lain. Abdullah wafat di Madinah. Hebohlah orang-orang Quraisy di Makkah. Kenapa? Ini yang wafat bukan orang sembarangan. Yang wafat orang yang sudah dinanti-nantikan mendatangkan manfaat kebaikan bagi Quraisy, pada khususnya Arab pada umumnya. Abdullah meninggal. Sedih, semua sedih. Ya. Tidak kalah-kalah sedihnya ayah beliau Abdul Muttalib. Dari sedih-sedih seperti itu, Abdul Muttalib pikir, bagaimana ini? Saya harus memberitahu berita duka ini kepada istrinya tercinta yang sedang mengandung anaknya. 2 bulan kurang lebih. 2 sampai 3 bulan. Berada dalam kandungan. Ya. Abdullah meninggal. Gimana saya ngasih tahu? Akhirnya Abdullah memberanikan, daripada nanti akhirnya dia tahu sama orang, tahu berita duka ini dari orang, tambah sedih dia. Lebih baik aku yang menyampaikan sendiri. Meskipun resikonya aku sangat khawatir. Maklumlah, ya, wanita hamil kalau mendapatkan berita yang menyedihkan maka dikhawatirkan psikologinya akan goncang. Jiwanya akan goncang dan ini pasti akan berpengaruh kepada janin. Itu yang dikhawatirkan sama Abdul Muttalib. Ya begitu Bu ya. Ya katanya kata orang kan begitu. Ya anak yang dalam kandungan itu akan berpengaruh dari apa? Dari kondisi psikologis ibunya. Begitu ya Bu ya? Benar ya? Ini katanya, karena saya belum pernah hamil nih. Jadi katanya seperti itu, ya mudah-mudahan nggak salah ini, benar. Sehingga takut. Abdul Muttalib takut sekali, tapi dia sampaikan juga daripada tahu dari orang mendengar dari saya. Akhirnya disampaikan. Tapi alhamdulillah, subhanallah. Inilah firman Allah surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sengaja menjadikan Nabi SAW yatim. 2 bulan dalam kandungan ibunya yatim. Untuk apa? Fa'awa. Untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan manusia yang tangguh. Kenapa? Sudah dipersiapkan membawa risalah yang berat. Risalah Islam yang mulia, risalah Islam yang agung. Tetapi berat ini. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepadamu ya Muhammad ucapan yang berat, tanggung jawab yang besar. Maka ucapan yang berat, tanggung jawab yang besar ini hanya bisa dipikul oleh orang yang hebat, oleh orang yang kuat, orang yang tangguh. Maka Allah sudah merancang dari awal.
Diyatimkan Nabi SAW. Masih 2 bulan dalam kandungan, yatim. Dan ternyata kuatnya itu berasal dari ibunda Aminah bintu Wahab. Subhanallah, Aminah sedih. Tetapi kuat, tegar, luar biasa. Sehingga kekuatan ini mengalir kepada janin yang sedang dikandungnya. Itulah janin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah kuat, Rasulullah pun kuat dalam janin tersebut. Ya. Kemudian singkat cerita, Aminah bintu Wahab melahirkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ya, di mana pasukan gajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah datang lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surat Al-Fil itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, penguatan Allah yang Allah sebut fa'awa itu berlanjut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, datang lagi adat Arab berikutnya. Apa adat Arab berikutnya? Dia tidak boleh disusui oleh ibu kandungnya, tapi harus disusui oleh perempuan dusun, perempuan desa, ya karena Mekah itu kota metropolitan, ya kan? Diutus ya ke kampung, dipilihkan wanita yang baik, wanita yang hebat, wanita yang mulia untuk apa? Untuk disusui. Akhirnya Aminah harus kembali berpisah dengan anaknya, ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipilihlah satu kampung, satu dusun, ya dicari wanita yang baik, yang air susunya baik, terkenal baik dan seterusnya. Jatuhlah pilihan ya kepada salah satunya, ya kepada bunda namanya Halimah. Ini salah satunya ya, karena ada beberapa lagi ibu susuan Nabi SAW. Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad, makanya disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad. As-Sa'diyah artinya Bani Sa'ad. Ya, sama seperti Betawi ya, Bani Batawiyah gitu ya. Kalau Sunda, Sundawiyah, nah, gitu. Nah, Padang ya, Padangiyah lah, kira-kira begitulah. Ya. As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Dirawat, disusui. Subhanallah, tabarakallah. Itu musim kering di kampung Bani Sa'ad, itu lagi kekeringan. Kambing-kambingnya pada kurus, nggak menghasilkan susu. Ya, dipotong juga ya, dagingnya sedikit kurus. Kenapa? Lagi kering. Rumput-rumput pada kering, nggak kering. Ya. Tetapi begitu baginda Nabi SAW datang, hadir di Bani Sa'ad, di rumah Halimah Sa'diyah, tiba-tiba kampung Bani Sa'ad subur. Rumputnya tumbuh subur, kambingnya gemuk-gemuk, susu kambingnya banyak dan seterusnya. Subhanallah. Ya, orang pada senang. Kenapa? Ini setelah kedatangan Muhammad bin Abdillah ini, kami senang. Ya, kambing-kambing pada gemuk, susunya pada banyak dan segala macam. Senang sekali, membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Itulah baginda Nabi SAW. Namun terjadi lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah menguatkan Nabi SAW dengan cara apa? Bukan hanya disusui oleh Bunda Halimah Sa'diyah, tetapi terjadi peristiwa. Apa itu? Salah satu peristiwa mukjizat yang kita kenal dengan pembelahan dada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di kampung Bani Sa'ad itu. Ya, ketika itu baginda Nabi SAW masih kecil-kecil, sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba datang. Hal ini diceritakan dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari diceritakan, ya, oleh baginda Nabi SAW, ya, Nabi waktu kecil, kemudian sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba datang orang asing. Orangnya baik, lemah lembut, tapi diam, ya, lalu mengambil Nabi SAW, menangkap Nabi SAW, bukan menangkap lah ya, mengambil Nabi SAW ya dengan lemah lembut. Kemudian apa? Kemudian digeletakkan. Nabi diam saja karena orang itu baik. Ya, teman-temannya kaget, menyingkir teman-teman Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi dibelah dadanya. Ya, kemudian dibelah dadanya dan akhirnya dikeluarkan kotoran-kotoran itu oleh orang asing tersebut. Ya, akhirnya teman-teman baginda Nabi SAW pada kaget, ketakutan, dan lari pulang, tunggang langgang melapor kepada Bunda Halimah. Apa katanya? Qatalahu Muhammad, qatalahu Muhammad, qatalahu Muhammad. Muhammad telah dibunuh sama orang, Muhammad dibunuh sama orang. Kaget Bani Sa'ad. Ya, kenapa? Dibunuh. Dibunuh bagaimana? Dibelah dadanya. Ya. Kemudian Bani Sa'ad ketakutan. Kenapa? Kalau pembunuhan ini benar-benar terjadi, Rasulullah SAW wafat, maka mungkin akan terjadi perang. Kenapa?
amanahnya harus dijaga, disusui dan dijaga. Kenapa harus dibunuh orang? Nah, ini nanti Quraisy akan marah ya, dan mungkin akan terjadi perang. Ketakutan Bani Sa'ad. Ternyata Nabi SAW tidak apa-apa. Ya, Nabi SAW menceritakan kepada Bunda Halimah, betul, saya tadi didatangi orang, kemudian dibelah, kemudian dikeluarkan yang hitam-hitam dari unsur syaitan, ya, unsur syaitan dikeluarkan dari tubuhku, kemudian akhirnya aku disehatkan kembali. Dan seperti ini. Setelah dilihat ternyata memang ada tanda, ya, ada tanda bekas dibelah. Subhanallah, ini ternyata kemudian kita ketahui sebagai mukjizat dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu kita tinggal 5 menit nih, saya diberitahu waktu kita tinggal 5 menit ya. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Singkat cerita, akhirnya baginda Nabi SAW dikembalikan kepada bundanya, tetapi tidak lama. Umur 6 tahun wafat Bunda Aminah bintu Wahab. Wafat, Nabi menjadi yatim sempurna. Ya. Bahasa orang Indonesianya yatim piatu. Ya, begitu. Sempurna dia. Bapaknya sudah meninggal ketika 2 bulan dalam kandungan. 6 tahun usianya meninggal ibundanya. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal Abdul Muttalib. Kemudian dirawat lagi oleh pamannya Abu Thalib. Disinilah Nabi SAW dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari Abdul Muttalib, ya, kakeknya secara ekonomi bagus ekonominya. Tapi ketika dirawat oleh Abu Thalib ekonominya bukan termasuk orang kaya. Ya, ekonomi menengah ke bawah. Abu Thalib pun punya beberapa anak. Ya, tetapi Abu Thalib merasa senang. Abu Thalib merasa hidupnya tidak sesulit sebelum Nabi SAW ada bersama beliau. Sebelum Nabi SAW bersama perawatan beliau. Nah, alhamdulillah ketika Nabi berada dalam perawatan Abu Thalib merasa rezekinya lancar. Dan memang Nabi SAW pun ikut membantu ekonomi pamannya ini, ya, dengan cara mengembalakan kambing. Singkat cerita, Nabi SAW akhirnya bertemu jodoh dengan Bunda Khadijah bintu Khuwailid melalui perdagangan perusahaan Khadijah yang memang perusahaan besar, karena Khadijah waktu itu menjadi salah seorang konglomerat Kota Makkah, ya, konglomerat wanita yang sangat terkenal. Dan akhirnya Nabi SAW memperdagangkan alat atau barang-barang dagangan Khadijah untung, Nabi SAW untung. Akhirnya Nabi SAW punya harta. Nabi SAW akhirnya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya kemudian mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kemudian Allah dapati kamu miskin, kemudian Allah kayakan engkau. Aghna. Allah jadikan engkau ghani. Ja'alaka Allahu tabaraka wa ta'ala ja'alaka ghaniyan. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi SAW menjadi orang yang kaya. Ya, melalui perantaraan berdagang dan seterusnya, itulah baginda Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi kemudian menjadi orang kuat, menjadi orang yang berjuang sejak kecil, ya, mencari rizki dengan cara entrepreneur, ya. Pertama entrepreneur di bidang jasa, ya, menjadi pengembala kambing, mendapatkan upah. Kemudian juga entrepreneur memperdagangkan dagangan konglomerat, perusahaan besar. Sampai akhirnya Nabi SAW punya harta. Dan ketika Nabi SAW menikahi Bunda Khadijah bintu Khuwailid, maharnya pun nggak sembarangan. Ya, maharnya disebutkan dalam satu riwayat disebutkan 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu kira-kira 500 dirham lah. Kira-kira 500 dirham. Ada riwayat yang lain mengatakan 20 ekor unta. 20 ekor unta betina. Nah, unta betina lebih mahal. Kenapa? Karena dia bisa melahirkan unta-unta yang berikutnya. Kalau 20 unta saja, satu unta harganya 45 juta, dikalikan berapa tadi? 20, ya sudah 900 juta. Ya, mahar 900 juta, saya kira anak muda zaman sekarang kalau diminta mahar 900 juta, mendingan gak usah kawin, Pak, saya, Pak. 900 juta, dari mana duit? Gitu. Ya, beda ya anak muda sekarang sama anak muda Nabi SAW. Entrepreneur Nabi SAW. Jadi kita jangan pernah menganggap Nabi kita tuh orang yang miskin. Iya, Nabi kemudian tidak punya harta. Kenapa? Harta bendanya yang banyak dibagikan sama orang yang butuh. Ada orang datang minta, dikasih oleh Nabi SAW. Nabi ngasihnya nggak sayang. Nah, inilah baginda Nabi SAW. Dialah yang menjadi panutan kita semua dan menjadi tema kita
menjadi tangguh, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Marilah kita mencontoh baginda Nabi SAW menjadi orang yang tangguh, karena Nabi sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuat tangguh maksudnya, dibuat kuat, dibuat hebat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebelum beliau lahir sampai diangkat menjadi Nabi, sampai selesai usia beliau. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, sampai sempurna agama Islam ini dan sampai menyebar. Sampailah ke kita, sampailah ke Indonesia, sampailah ke seluruh dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah dia bagaimana cara Allah menguatkan baginda Nabi SAW yang mudah-mudahan bisa kita contoh, bisa kita ambil pelajaran, sehingga kita pun bisa menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW, misi kebaikan, rahmatan lil alamin baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Barangkali sementara itu dulu yang bisa disampaikan karena waktu kita juga terbatas, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Muhendri Mukhtar atas pemaparan tausiahnya. Semoga bisa diresapi oleh kita semua dan bisa kita teladani sesuai dengan spirit peringatan Maulid Nabi. Ini mohon izin Ustadz, karena peringatan Maulid Nabi, jadi memang kita tidak adakan sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, mohon berkenan Ustadz bisa langsung memimpin doa penutup. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir acara kita. Semoga acara kita ini mendapatkan cucuran ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di akhir acara ini, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita, kebaikan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, kebaikan guru-guru kita, pemimpin kita, kaum muslimin dan muslimat, bangsa kita yang tercinta dan umat Islam dimanapun berada. Marilah kita awali doa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن كورونا ومن سيء الأمراض يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tadi tausiah dari Ustadz Muhendri Mukhtar dan juga doa penutup, maka berakhir sudah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Muhendri Mukhtar, LCMA, juga terutama Ustadz
Saifuddin M. Sayuti, LCMA, Bapak dan Ibu semua, Jamaah Fauzin. Ini semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan banyak keberkahan, dan semoga kita semua selalu bisa mendapatkan teladan dari Rasulullah SAW dan bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita cukupkan dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Bapak Ustadz Mukhairul Muhtar LCMA yang sudah